Kisah nyata, makam ulama Indonesia di Mekah dibongkar. Pemerintah Saudi terkejut melihat penampakan ini. Pemerintah Arab Saudi mempunyai kebijakan bahwa jenazah yang telah dikubur selama beberapa tahun kuburannya harus digali. Tulang belulang jenazah kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya semua tulang itu dikuburkan di tempat lain demi efisiensi pemakaman. Lubang kuburan yang telah dibongkar akan dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya, terus silih berganti. Kebijakan ini dijalankan tanpa pandang bulu siapapun dia, baik dia pejabat, orang biasa, saudagar kaya, atau orang miskin. Sama terkena kebijakan tersebut. Inilah yang juga menimpa makam Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu ulama yang mengharumkan nama Indonesia di Tanah Suci. Setelah kuburannya genap berusia 3 tahun, datanglah seorang petugas dari pemerintah kota Mekah untuk menggali makamnya. Namun yang terjadi adalah hal yang tak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh. Tidak kurang satu apapun, tidak ada lecet atau tanda-tanda pembusukan seperti umumnya jenazah yang telah lama dikuburkan. Bahkan, kain putih kafan penutup jasad beliau tidak sobek atau lapuk sedikit pun. Sontak, kejadian ini mengejutkan para petugas yang sedang membongkar makamnya. Mereka lari berhamburan mendatangi atasannya dan melaporkan apa yang dilihatnya. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukanlah makam orang sembarangan. Langkah bijak lalu diambil. Pemerintah Arab Saudi melarang membongkar makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Jasad beliau lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala. Hingga sekarang, makam beliau tetap berada di Ma'la, Mekah. Nama lengkapnya ialah Abu Abdul Muti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani. Ia dilahirkan di Tanara, Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Ayahnya seorang tokoh agama yang sangat disegani. Ia masih punya hubungan nasab dengan Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Pada usia 15 tahun, Nawawi muda pergi belajar ke Tanah Suci Mekah. Karena saat itu Indonesia namanya masih Hindia Belanda, dijajah oleh Belanda yang membatasi kegiatan pendidikan di Nusantara. Beberapa tahun kemudian, ia kembali ke Indonesia untuk menyalurkan ilmunya kepada masyarakat. Tak lama ia mengajar, hanya 3 tahun, karena kondisi Nusantara masih sama, di bawah penjajahan oleh Belanda, yang membuat ia tidak bebas bergiat. Ia pun kembali ke Mekah dan mengamalkan ilmunya di sana, terutama kepada orang Indonesia yang belajar di sana. Banyak sumber menyatakan, Syekh Nawawi wafat di Mekah dan dimakamkan di Ma'la pada tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Namun menurut Al-A'lam dan Mujam Mu'alim, 2 kitab yang membahas tokoh dan guru yang berpengaruh di dunia Islam, ia wafat pada 1316 Hijriah atau 1898 Masehi. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah satu dari 3 ulama Indonesia yang mengajar di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. 2 yang lain ialah muridnya, Ahmad Khotib Minangkabau dan Syekh Mahfud Darmas. Ini menunjukkan bahwa kealiman dan keilmuannya sangat diakui tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di semenanjung Arab. Syekh Nawawi sendiri menjadi pengajar di Masjid Al-Haram sampai akhir hayatnya, yaitu sampai 1898. Lalu dilanjutkan oleh kedua muridnya itu. Wajar jika ia dimakamkan berdekatan dengan makam istri Nabi Muhammad,
Sayyidina Khadijah radhiyallahu an di Ma'lam Mekah. Syekh Nawawi Al-Bantani mendapatkan gelar Sayyidul Ulama Al-Hijaz yang berarti sesepuh ulama Hijaz atau guru dari ulama Hijaz atau akar dari ulama Hijaz. Yang menarik dari gelar di atas adalah beliau tidak hanya mendapatkan gelar Sayyidul Ulama Al-Indonesia, bahwa kealiman beliau tidak hanya diakui di semenanjung Arabia, namun juga di tanah air sendiri. Selain itu, beliau juga mendapatkan gelar Al-Imam wa Al-Fam Al-Mudakin, yang berarti tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam. Wallahu a'lam bishawab.